Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang contoh soal dari percepatan. Nah, Ananda bisa buka bukunya halaman 8 dan 9. Oke, kita lihat soalnya. Nih, saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam atau 20 meter per sekon diperlambat. Artinya ngerem ya, diperlambat. Sopirnya sedang ngerem hingga 0 km per jam. Kalau 0 km per jam kecepatannya berarti si mobil sedang berhenti dalam selang waktu 5 sekon dengan proses perubahan seperti pada tabel. Bisa dilihat tabelnya, ini tabelnya. Yang kecepatan awal si mobil atau V0 ya 20 meter per sekon. Kemudian selama 5 menit itu diperlambat, ngerem, dan akhirnya turun nih kecepatannya dari 20 kemudian di detik. Mohon maaf, bukan menit ya, maksudnya 5 detik atau 5 sekon. Di detik pertama turun berapa nih? 20 ke 16 turun berapa tuh? Selisihnya 4. Berarti di minus 4 kecepatannya. Begitu juga ke 12, ke 8, ke 4 sampai akhirnya ke 0. Ke 0 km per jam. Akhirnya mobil berhenti total. Nah, di sini ada berapakah percepatan si mobil. Nah, berapakah perubahan kecepatan atau percepatan si mobil? Oke, kita akan coba menghitung kecepatannya. Ini udah ada ya, tapi gimana cara menghitungnya dengan step-step yang lainnya? Oke, bisa diperhatikan yang diketahui kan kecepatan awal si mobil, yaitu kecepatan awalnya sebelum diperlambat 72 km per jam. Ini satuannya km per jam. Kalau di soal tuh harus diubah dulu ke meter per sekon. Caranya seperti apa? 72 km, kilometer diubah ke meter. Nah, masih ingat ya pembelajaran kelas 7? Nah, kalau kilometer ke meter, ini kan turun berapa tangga nih? 1, 2, 3 dikali 10. Berarti ada di 10 kali 10 kali 10. Berarti di sini 1000. Kemudian ada jam ke sekon. Ini kan sekon ya, ini meter, ini sekon. Jam ke sekon kan 1 jam 60 menit. Kemudian 1 menitnya itu kan 60 sekon. Jadi 60 menit ini diubah ke sekon dikali 60 juga. Akhirnya ketemulah 3600 sekon. Nah, cara mengubahnya itu dengan yang kecepatan yang diketahui dalam satuan kilometer per jam dikali dengan 1000, kemudian dibagi dengan 3600, ketemulah 20 meter per sekon. Nah, itu V0. Kemudian diketahui juga kecepatan akhir si mobil yaitu 0 pas saat berhenti. Nah, untuk mengetahui delta, kan rumus percepatan delta V dibagi dengan delta T atau perubahan waktu. Perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu atau selisih. Nah, makanya dapat di ini VT atau delta V ini sama dengan VT dikurang V0. VT dikurang V0 kan VT-nya berapa? 0. Dikurang dengan 20. Jadinya berapa tuh? Minus 20 meter per sekon. Minusnya ini hanya menunjukkan dia diperlambat. Tapi kalau di perhitungan tidak dimasukkan juga tidak masalah. Kemudian delta waktu atau perubahan waktunya. Di menit awal itu kan 0. Delta T juga sama, T akhir dikurang T awal. T akhirnya kan 5 sekon. T awalnya kan 0 ya. Bisa dilihat lagi di tabelnya. Ini T awal waktu. T awalnya 0, T akhirnya 5. Berarti 5 dikurangin 0. 5 dikurangin 0 kan tetap 5 sekon. Oke, lanjut. Ketemu ini delta V-nya 20 meter per sekon. Kemudian delta T-nya 5 sekon. Jadi tinggal kita masukkan di rumus A sama dengan
20 meter per sekon dibagi dengan 5 sekon sama dengan 20 dibagi 5, 4 meter per sekon. Seperti inilah perhitungannya. Ya, jadi kalau misalnya satuannya diketahui kilometer per jam, diubah dulu ke meter per sekon. Caranya seperti yang tadi, 1000 dia dikalikan dengan 1000, kemudian dibagi 3600. Kemudian ingat, yang kalau untuk percepatan itu pakai perubahan delta atau perubahan atau selisih dari si kecepatan dan dari waktu. Berbeda dengan kecepatan. Nah, sekarang tugas kalian kan di halaman 10 ya. Halaman 10 ini nomor 1 dan 2. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini sebuah mobil yang mula-mula diam. Berarti awal kecepatannya adalah 0 km per jam. Bergerak, berarti dia dipercepat. GLBB dipercepat beraturan. Dipercepat beraturan hingga kecepatannya menjadi 72 km per jam setelah bergerak selama 30 sekon. Percepatan yang dialami si mobil berapa? Hitung dengan menggunakan rumus tadi. Kemudian perhatikan apa-apa aja yang diketahui secara tertulis maupun yang tidak tertulis, hanya berupa instruksi yang bisa menyatakan bahwa kita bisa mengetahui V0-nya dari sini. Mula-mula diam berarti V0-nya atau kecepatan awalnya adalah 0 km per jam. Kecepatan akhirnya VT 72 km per jam. Kemudian yang kedua, ini ditanyakan terkait kecepatan buah kelapa yang jatuh ke tanah. Nah, kecepatan yang ditanya, yang tadi ini percepatannya, yang A-nya. Kalau yang soal kedua V-nya. Jadi begini ya. Maaf. Kan rumusnya gini ya. V per delta T. Nah, soal nomor 1 yang ditanyakan ini. Soal nomor 2. Mohon maaf ya. Soal nomor 1 yang ditanyakan percepatannya. Soal nomor 2 itu kecepatannya berapa. Bisa ya, insya Allah bisa. Oke, mungkin itu saja video dari kali ini. Terima kasih. Jika ada yang kurang tepat atau kekeliruan bisa dikoreksi. Yang ingin bertanya juga silahkan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.